Hai nakama, Joy Boy The Library of Nikah is here. Nah, One Piece menuju ending ceritanya. Ya udah, Sensei itu serasa memberitahu kita bahwa di masa depan Luffy itu akan memutarbalikkan pemerintahan dunia dan membuat Im sama itu ketar-ketir. Melalui pesan yang disampaikan Dr. Vegapunk yang membahas tentang Joy Boy, Mother Flame, dan kerajaan besar, rasa-rasanya nih gak mungkin jika itu gak mengarah kepada Luffy kan. Ketambahan sekarang ini Luffy sendiri itu dianggap sebagai yang paling masuk akal untuk menguasai dan menggunakan 3 senjata pemusnah massal itu, Pluton, Poseidon, dan juga Uranus. Lalu bagaimana ceritanya dan caranya nih, dan validasi seperti apa yang masuk akal jika bakal Senzo kita itu dalam mode nikah yang memang sudah berada pada kekuatan Joy Boy di masa lalu. Dia serasa menjadi penerus Joy Boy di masa ini kan. Apakah setelah mendengarkan berita besar yang terjadi di chapter 1114 ini, Im sama dan para kelompoknya itu tambah marah tuh dan mengamuk lagi di final saga Eket ini nanti? Well, ini akan sangat menarik ya. Yuk kita bahas lebih dalam mulai dari sini. Nah, sebelum masuk pembahasan, jangan lupa untuk like video ini ya nakama, ya sebagai bentuk support kalian semuanya untuk channel ini kedepannya agar terus berkembang dan berpetualang bersama Nikah sang Joy Boy ini. Nah juga sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai petualangannya. Gini teman-teman, apa yang telah dideklarasikan Vegapunk dan sampai ke dunia baru ini tentu sesuatu yang sangat mengejutkan. Bahwa Vegapunk memberitahu sesuatu yang sangatlah lama, itu berkaitan dengan kisah 800 hingga 900 tahunan lalu. Dia juga mengatakan sebuah permintaan maaf atas 2 dosa terbesarnya loh. Salah satunya itu merujuk pada Mother Flame. Kenapa? Karena dia mengatakan bahwa Mother Flame semengerikan apa? Itu adalah sebuah benda api yang tertekan air dengan segmentasi khusus yang berdasarkan kepada senjata pemusnah massal Uranus. Hipotesis saya kebanyakan seperti itu ya. Vegapunk itu masih mengatakan jika dahulu ada seorang pemuda di zaman abad kekosongan, dia sangatlah pemberani, populer, pengguna kemampuan yang membuat tubuhnya elastis, melar, dan dia bisa memanjang. Kemampuan itu layaknya Gomu Gomu no Mi. Dia adalah Joy Boy. Pria itu terhubung pada banyak hal dan peradaban di zaman maju itu. Tetapi sayangnya Vegapunk tidak menyebutkan apa nama kerajaan besar tadi dan bagaimana nasib dari Joy Boy di masa itu, dan kenapa pula 12 negara penduduk itu malah memenangkan dan mampu menggulingkan kerajaan yang super masyhur layaknya Super City di eranya. Apakah itu sebuah kesalahan atau karena sebuah pengorbanan? Bukannya di sana ada senjata pemusnah massal juga tuh. Nah, itulah misterinya teman-teman. Mungkin mereka melakukan sebuah pengorbanan ya, tapi pengorbanan itu tertulis pada isi apa itu One Piece di Lauk Tale sana. Orang-orang seperti Roger Riley sudah mengetahuinya, dan itulah kenapa pesan itu mengatakan untuk pemuda 20 tahun dari masa ini, pemuda yang memiliki jiwa kebebasan, bertopi jerami sama seperti Roger dan juga terhubung dengan silsilah di dalam keluarga mereka. Orang itu tak lain adalah Luffy sendiri. Ketambahan dengan apa yang disebutkan Vegapunk tadi, seolah-olah dia itu mau menyampaikan pada dunia jika Luffy adalah penerus Joy Boy di generasi ini. Dia serasa ingin mendoktrin mereka semuanya, para masyarakat dunia baru, bahwa seseorang yang membawa kebahagiaan telah muncul lagi. Sama seperti yang dikatakan sebelumnya nih, selama masih ada seseorang yang berdoa untuk kemunculannya, Nikah tak akan pernah mati. Dia selalu bangun lagi dan lagi, seperti sebuah dentuman genderang peperangan pembebasan. Semakin keras, semakin cepat, semakin liar sang Nikah itu bangun. Nah sekarang gini kalau ngomongin tentang sebuah senjata yang terhubung dengan kerajaan besar, dimana itu adalah Ancient Weapon sendiri ya, Luffy ini punya potensi untuk memiliki semuanya loh. Apalagi dia sudah berada di mode nikah yang juga telah divalidasi oleh Zunesa, sosok gajah berbakala raksasa yang digadang-gadang terhubung dengan sosok Joy Boy di era 800-900an tahun lalu. Sekarang kita masuk ya, kenapa pemerintahan dunia itu sangat mewaspadai Luffy apalagi di kondisi sekarang ini. Dan jika ia memiliki 3 senjata pemusnah massal, semuanya akan jadi masalah tuh. Pertama itu adalah Poseidon. Ingat ya, kita memiliki atau mengungkapkan bukan berarti Luffy mendapatkan secara langsung atau cuma-cuma, karena beberapa senjata itu berbentuk manusia loh, dan cara mendapatkannya adalah dengan pertemanan yang hangat itu. Luffy telah mendapat itu semuanya, yaitu adalah Putri Shirahoshi teman-teman. Dia itu adalah inkarnasi dari Poseidon di era ini. Di kerajaan Ryugu sana, pulau manusia ikan itu kita telah melihat sendiri nih. Dulunya juga ada sebuah permintaan maaf untuk Noah
karena kapal tersebut belum dijalankan sesuai misinya. Dan di sana Shirahoshi sendiri juga punya kemampuan untuk menggerakkan melalui telekinesis para Shaking itu ya. Nah ini yang jadi masalah buat Im Sama. Jika Shirahoshi membantu Luffy, dia akan menggerakkan para Shaking monster besar tersebut, monster raksasa mengerikan yang bisa menghancurkan beberapa armada kapal angkatan laut sekaligus. Bayangkan nih, di menit-menitnya Luffy berada di garis terdepan untuk menantang pemerintahan dunia dan para Shaking itu berada di samping dan di sekitarnya. Wah, itu salah satu elemen pemusnahan massal sudah didapatkan Luffy secara rasional gak sih? Kedua adalah Pluton. Ya meskipun belum secara real ya kita melihat Pluton, tetapi di Wano Kuni kemarin sudah dikatakan oleh Kozuki Sukiyaki bahwa Pluton adalah kapal purbakala raksasa yang pernah berlayar dari penggalangan kapal itu Water 7, Alabasta hingga berhenti di Wano Kuni. Ini menambah historis di masa lalu ya, jika ada kemungkinan dahulu di era tersebut para pulau-pulau itu mungkin menyatu layaknya Super City or Pangea yang sangatlah besar teman-teman. Itu ada kemungkinannya seperti itu ya. Nah Franky dalam kru kapal Luffy juga sudah memiliki blueprint dari Pluton sendiri. Dia itu ingat betul seperti apa karena kertas-kertas itu sudah dia bakar agar tidak sampai ke tangan orang-orang yang salah. Pluton sendiri sebenarnya tergantung pada Momonosuke kemarin. Kita bahkan pernah mengatakan jika Pluton itu atau kapal purbakala raksasa itu letaknya di bawah atau di balik dinding air terjun Wano Kuni. Dan ini ada di Wano Kuni lama. Dinding itu hanya bisa dihancurkan oleh sosok yang terhubung di masa lalu pula. Ya, itu adalah Zuneza. Ingat teman-teman, dari awal ada hubungan antara Momonosuke, Zuneza dan juga Luffy kan. Mereka semuanya itu berteman. Mereka semuanya bisa berkomunikasi menggunakan sesuatu yang langka dan misterius. Itu disebutkan sebagai voice of all things. Sepakat? Zuneza bahkan sempat menawarkan Momonosuke nih untuk membuka dinding perbatasan kala itu. Namun Momo belum mengizinkannya. Nah bayangkan jika di masa depan karena untuk membantu Luffy sebagai aliansi teman baiknya, dinding itu dihancurkan dengan belalai kuat Zuneza dan untuk pertama kalinya Pluton berlayar lagi dan menuju Luffy nih. Wah itu bakal menjadi perjalanan menggelegar benda purbakala tersebut sih, yang bisa menghancurkan sebuah pulau berkali-kali lipat daripada Buster Call. Sementara ketiga itu adalah Uranus. Ya yang ini yang sangatlah misterius teman-teman. Uranus selalu dianggap berhubungan dengan benda langit. Dia di atas bukan di bawah laut atau di daratan. Makanya banyak atribut yang sering menghubung-hubungkan Uranus dengan kekuatan Dragon lah, Im Sama lah, atau bahkan Mother Flame kan. But wait teman-teman, tunggu nih, Mother Flame ini harusnya nyambung dengan Uranus. Kenapa? Karena Vegapunk itu terinspirasi dari sana loh. Dia ingin menciptakan sumber energi tak terbatas di mana seluruh umat manusia bisa menggunakannya. Tetapi dia juga menciptakan Mother Flame yang mungkin menjadi salah satu dosa terbesarnya itu. Kenapa hal seperti itu? Ya karena dari catatan literasi yang dia dapatkan, Mother Flame bisa saja bersumber dari kopian Uranus itu sendiri. Itulah kenapa dampak yang dihasilkan sangatlah besar pula di Lucia Kingdom hancur lebur karenanya kan. Dan di sana menjadi sebuah momen ketika dikeluarkan, kehancuran besar terjadi dan air laut naik 1 meteran. Wah itu mungkin sudah menjadi pergeseran lempeng di bawah laut kan. Tetapi teman-teman, jika Vegapunk yang membuatnya, harusnya lebih masih diberi keberuntungan tuh, karena Vegapunk itu berada di pihak mereka. Ingat ya chapter 1113 kala itu ketika Marcus masih ingin menghancurkan tabung-tabung tersebut, para Gorosei lainnya itu melarangnya. Apalagi setelah Vegapunk yang mengatakan jika itu mungkin berhubungan dengan bahan bakar Mother Flame loh. Tentu Gorosei tak ingin mengambil resiko sama sekali dan menghancurkan amunisi mereka. Nah bisa aja Vegapunk itu membuat plot twist nih, malah menghancurkan sendiri tabung-tabung tersebut dan dia sudah mempersiapkan yang lainnya, Mother Flame yang digunakan untuk kru Mugiwara. Wah itu akan menjadi sebuah kejutan yang luar biasa menarik tuh. Dengan demikian, jika Luffy sudah menjadi penantang terbesar pemerintahan dunia, apa kira-kira yang akan dilakukan oleh sang raja dunia yang duduk di Marijoa sana? Ya Im Sama. Gimana menurut pendapat kalian teman-teman sendiri? Terima kasih banyak ya telah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat, langsung aja komentar di bawah ya, dan kita akan usahakan respon, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya nakama, dan Joy Boy Sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.